untuk hari kenaikan. Saya akan memberi contoh dan umat boleh ikut pelan-pelan. Kota kediaman Allah tidak akan goyah. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sekarang boleh ikut pelan-pelan. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sekali lagi. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdiri untuk memulai misa kita pagi hari ini.
Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus terangkap janjinya, kamu takkan ku tinggalkan. Janganlah lihai umatku, akan datang Roh penghibur. Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembahlah Sang Raja penaklukkan jaya. Marilah bersujud padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus terangkat ke surga, naik ke takhta Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagu nan merdu. Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembahlah Sang Raja penaklukkan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan ke surga, dan ini mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan di tempat Allah sendiri. Maka ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita umatnya, sebab ia tetap hadir di tengah-tengah kita, namun dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika ia masih hidup dan berkarya di Palestina di kala itu. Yesus Kristus kini hadir di tengah-tengah kita dalam macam ragam cara dan bentuk. Namun hal itu kita sungguh boleh nikmatin rasakan dalam Ekaristi. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu menjadi paling istimewa dan mencapai puncaknya. Sekarang menjadi tugas kita sebagai gereja murid Kristus adalah untuk bersaksi mengenai Kristus ini kepada dunia. Tentulah tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dengan demikian kita semakin menyadari
bahwa Kristus akan senantiasa menyertai seluruh hidup dan perutusan kita sebagai anggota gereja lewat Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hari Pentakosta. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah 40 hari boleh merenungkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kini Dia naik ke surga. Dan bersama dengan itu tentu kita bersyukur atas segala berkat-Nya yang boleh kita alami bagi diri kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam kelompok kita, komunitas kita. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, Ibu Lili yang merayakan hari ulang tahun yang ke-59, Ibu Yohana Pagasi yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, dan juga Mei yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Serta tetap mau dalam doa-doa kita, mereka yang tentu meminta doa dari kita, mungkin yang sakit, yang membutuhkan bantuan doa dari kita. Juga terlebih kita dalam doa-doa kita, mereka yang telah berpulang mendahului kita, moga-moga mereka boleh beristirahat penuh damai dalam kemuliaan Tuhan. Elizabeth Cassandra Briella Bota, Bapak Stanislaus Pare, Bapak Robertus Riben, Yohana Pak Bendon yang telah meninggal 1 tahun yang lalu, Bapak Yohanes Tuka 19 tahun yang lalu. Mari kita hening di hadapan Allah supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, karena kita datang di hadapan buka hati kita mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, kepada orang yang berkepadanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Karena kemuliaan-Mu yang
Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, yang senantiasa hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga semua saudara-saudari kami yang sakit Kau berikan kekuatan, penyembuhan melalui usaha yang dinyatakan kepadanya. Juga terlebih mereka yang telah berpulang Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikejarkan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka,
Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Kota kediaman Allah tidak akan goncang. Allah akan menolongnya
menjelang pagi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasehati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, Dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Pergi
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil kepada segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita merayakannya berapa hari sesudah kebangkitannya. Sekolah minggu, ada sekolah minggu Kak, atau libur? Libur ya, sekolah minggu ya, libur. Berapa hari sesudah kebangkitannya Yesus naik ke surga? 40 hari. Lalu 10 hari ke depan kita akan merayakan hari turunnya Roh Kudus. Jadi 50 hari sesudah kebangkitannya lalu diutus Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke surga ini tentu dimaksudkan supaya karya dan misi Yesus itu sampai ke ujung bumi untuk segala makhluk. Sehingga tidak hanya bagi mereka yang hidup bersama dengan Dia pada saat itu, tetapi sungguh sampai kepada seluruh ujung bumi, dan dengan demikian sampai juga kepada kita. Saya kira ini yang perlu dipahami dan dimengerti sedikit dalam seluruh kehidupan, dan itu tentu diperuntukkan secara khusus bagi hierarki gereja, paus, para uskup yang dibantu oleh para imam, diakon, di bawah kuasa mengajar gereja yang kita sebut dengan magisterium atau hierarki dalam gereja, demi meneruskan ajaran Kristus dan menjadi pelaksana penerusan wewenang yang diberikan kepada Petrus yang kita pandang sebagai pemimpin gereja pertama. Dan menurut saya itu menjadi kekuatan bagi kita orang Katolik bahwa kita mengakui itu. Untuk itulah dalam syahadat kita gereja berdasarkan rasuli, para rasul. Kenaikan Yesus ke surga, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, adalah amanat perutusan para rasul untuk mewartakan Injil. Itulah era baru bagi hadirnya gereja sebagai pewarta Injil yang dimulai oleh para rasul yang menerima Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menjelaskan dengan terang tentang tugas pewartaan Injil itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan dengan demikian sampai juga kepada kita. Ini tentu adalah perutusan universal Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Suatu perutusan pewartaan Injil bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Pokoknya kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem sebagai ibu kota, kemudian meluas ke Yudea sebagai provinsi, dan ke lintas provinsi, yakni Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, yakni dikenal sebagai kota Roma yang dipandang sebagai pusat dunia pada saat itu. Nyatalah bahwa para rasul yang mewartakan Injil lebih berfokus di pusat keyahudian pada saat itu, yakni di wilayah Yerusalem dan sekitarnya, bersama Rasul Paulus yang mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Sesungguhnya telah memenuhi perintah itu dan benar-benar membawa penginjilan itu betul-betul sampai ke ujung bumi, yakni ke Roma. Dan sejarah pewartaan dan sejarah dunia begitu mendukung sampai pusat kekatolikan, pusat gereja kita ada di Vatikan, di kota Roma sampai pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Injil Markus memperjelas pewartaan Injil ini bukan hanya soal sampai ke ujung bumi saja, tetapi lebih mendalam dari itu, yakni mewartakan Injil kepada segala makhluk di seluruh penjuru dunia. Dengan berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk dalam Injil Markus hari ini. Yesus tentu tidak mau membiarkan para murid berjalan sendiri. Ia tetap mau menemani dan melindungi mereka di dalam pewartaan Injil. Maka Yesus melengkapi mereka dengan kuasa berupa tanda-tanda seperti mampu mengusir setan, berbicara dalam banyak bahasa baru, memegang ular dan tidak mati, walaupun minum racun maut, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Maka inti dari kuasa dalam tanda-tanda itu adalah kemampuan menghalau musuh dan membawa penyembuhan dan pemulihan manusia dari kuasa jahat. Bapak Ibu saudara terkasih, kita tentu memahami tentang tugas gereja, yakni pewartaan Injil para rasul diteruskan oleh gereja sampai sekarang ini, yang dilaksanakan dalam gereja seperti yang dirumuskan dalam 3 perutusan gereja, yakni koinonia, kerigma, liturgia, martiria, dan diakonia. Itulah yang dilanjutkan gereja sampai sekarang ini. Kelima tugas perutusan gereja itu terrealisasi dalam berbagai macam lembaga gereja Katolik, dari tingkat kepausan sampai ke keuskupan, ke paroki, ke wilayah, dan juga sampai di rukun. Bahkan dijalankan oleh gereja di seluruh dunia, tentu juga dengan berbagai lembaga-lembaga, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, lembaga untuk semakin membuat manusia itu semakin menghidupi kehidupannya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang senantiasa akan mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan Tuhan, di mana dalam diri manusia, Bapak Ibu saudara terkasih, kita apapun bentuknya dan bagaimanapun, kita adalah ciptaan yang dianggap sempurna oleh Tuhan. Maka dalam lembaga-lembaga itulah termasuk keluarga kita menjalankan karya-karya serupa dalam bentuk yang terkecil sekalipun, agar tidak gagal tetapi berhasil dalam menjalankan misi pewartaan itu. Maka kita ingat pesan Rasul Paulus, sebab itu aku akan menasihati kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Maka hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dalam satu tubuh dan satu roh, sebagaimana Kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu untuk menjadi pengikut Kristus. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semangat Yesus sendiri sebagaimana yang diteladankan oleh Rasul Paulus haruslah menjadi semangat kita, dan bukannya semangat sombong dan tinggi hati, keras kepala dan otoriter yang justru mengaburkan semangat pewartaan Injil dalam gereja universal. Karena Dia yang telah turun sampai ke dalam dasar yang paling dalam, masuk ke Seol dengan mengambil bagian kita sebagai manusia, maka Dia juga naik ke surga di atas langit yang lebih tinggi, bukan hanya pada langit yang ketujuh seperti yang dipahami oleh banyak orang, tetapi lebih daripada itu. Karena dengan demikian maka Dia sungguh masuk dalam alam keselamatan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dengan mengambil bagian dalam kesatuan seperti inilah, maka kiranya ajaran yang telah kita terima, pengalaman-pengalaman hidup bersama, paling tidak sesudah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus 40 hari, kita boleh mendengarkan bagaimana nasihat-nasihat pewartaan-pewartaan yang dinyatakan kepada kita sungguh semakin mendewasakan kita untuk beriman sepenuhnya kepadanya. Sehingga iman kita bukanlah iman yang dangkal, tetapi iman yang mendalam, bukan iman yang ikut-ikutan saja atau sekedar formalitas kehidupan ini, tetapi sungguh mengalir dari seluruh kehidupan kita untuk menghidupi bahwa persatuan dengan Dia akan mengantar kita juga sampai kepada pemulihan kemuliaannya kelak, asal kita selalu mau dan ingin bersatu dengannya dan menghidupi sabdanya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon supaya kita diberikan kekuatan dalam hal ini, sehingga iman kita sungguh semakin menjadi iman yang dewasa, kita mampu dan bisa mempertanggungjawabkannya, sehingga kita bersedia untuk diutus dalam setiap langkah kehidupan, apapun dan bagaimanapun, sekecil apapun tugas perutusan itu, untuk senantiasa mau menyatakan kebaikan Tuhan dan kebenarannya bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa permohonan kita. Tuhan Yesus telah mempercayakan karyanya di tangan kita. Ia beserta kita dan berkarya melalui kita. Marilah berdoa kepadanya dengan mengatakan, sertailah kami ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Sertailah gerejamu ya Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik tentang kasih dan kerajaan-Mu kepada semua bangsa, bahasa, serta budaya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Sertailah semua nabi dan pewartamu ya Tuhan, agar mereka tanpa takut menyampaikan pesan-Mu tentang keadilan, kebenaran, dan belas kasihan, juga kepada mereka yang belum terbuka hatinya untuk menerima sabda-Mu.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Sertailah kami ya Tuhan. Sertailah para pemimpin bangsa-bangsa ya Tuhan, yang berusaha mati-matian untuk membawa damai kepada dunia kami yang terpecah belah oleh kekerasan dan perang. Semoga usaha mereka membuahkan damai abadi. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Sertailah mereka yang tertindih dan menderita ya Tuhan. Hidupkanlah kembali harapan mereka kepadamu dan kepada sesama. Bukalah mata dan tangan para pengikutmu, supaya dapat membawa kasih sayang serta bantuanmu kepada mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Sertailah kami dan semua komunitas Kristiani ya Tuhan. Jadikanlah kami tanda-tanda kehadiran-Mu oleh semangat doa, kerukunan, dan keramahan kami, serta kesabaran kami satu sama lain. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Secara khusus kami mohon, sertailah mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin, Ibu Yohana Pegasi merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Ibu Lili yang merayakan hari ulang tahun yang ke-59. Semoga dengan berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada saudari-saudari kami ini, semakin membuat mereka teguh kuat, selalu merasa damai dan bahagia bersama dengan keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, sehingga mereka senantiasa semakin bersyukur kepadamu. Marilah berdoa kepadamu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, mengidara di rumah sakit. Moga-moga dengan pendampingan penyertaan-Mu bagi yang sakit, juga bagi mereka yang mendampingi dan memperhatikan orang-orang sakit, akhirnya mereka yang sakit memperoleh kembali kekuatan penyembuhan yang kepercayaan berasal daripada-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Juga sertailah saudara-saudari kami yang telah berpulang. Semoga dengan pendampingan penyertaan-Mu terus-menerus, setelah meninggalkan dunia ini, mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Ibu Yohana Pabendon, Bapak Yohanes Tuka, Elizabeth Casandra Priela Bota, Bapak Stanislaus Pare, Robertus Riben. Semoga mereka semua yang telah berpulang ini, bahkan seluruh sanak keluarga kami, boleh menikmati hidup sempurna dalam kemuliaan-Mu, karena penyertaan senantiasa Kau nyatakan bagi mereka dan juga bagi seluruh keluarga. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Mari kita hening di hadapan Allah, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Yesus Tuhan kami, tuntunlah kami dengan kekuatan Roh-Mu di perjalanan kami sebagai pesiarah menuju rumah tempat Engkau hidup dalam kemuliaan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita.
383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena waktu beriku. Terima kasih Tuhan, akan maramu, terimalah ya Tuhan, karena waktu kamu. Terima kasih Tuhan, bersemangat bagiku, terimalah ya Tuhan, karena waktu hidupku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan siapkan ini saling bersama Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan korban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi melalui putramu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan Katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa-doa kami carakus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenangkan dan menghormati serta merayakan hari yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, menyatukan kodrat kami yang rapuh dengan dirinya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan di sisi kanan-Mu. Kami juga mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu, atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal.
maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dan dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, korban murni, korban kudus, korban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus.
juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah. Semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul, dengan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Silia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama kasihanilah kami. Orang domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 531, puji syukur 531. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu tercengang menghadap ke angkasa, bertanya-tanya tak reda. Tuhan Yesus Kristus sungguh bangkit, kini naik ke surganya, mengganti takhta yang mulia di sisi kanan Bapanya. Tetapi jangan kamu ragu, percayalah kepadaku. Tuhan akan datang lagi dengan megah tak terperi. Para malaikat bersukacita, orang kudus bersoraklah. Haleluya, 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 haleluya.
Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam perserahan hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita tutup dengan berkat Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa hal ingin kami sampaikan. Yang pertama berangkat dari pengalaman kita selama ini. Akhirnya perayaan untuk hari kenaikan Tuhan kita hanya membuatnya 2 kali saja, yaitu pada hari ini. Yang pertama kita sudah laksanakan jam 8 dan nanti sore jam 5. Dan harapan kalau itu kita gunakan dengan baik, saya kira cukup. Karena cukup banyak juga yang pergi berlibur pada masa-masa seperti ini. Terlebih pada tahun ini libur panjang katakanlah 3-4 hari mulai hari ini, besok itu libur bersama karena hari Sabtu terimpit dan hari Minggu. Itu pertimbangan sehingga kita hanya membuatnya 2 kali saja, mungkin di paroki lain juga beberapa kali. Dan ini pun ya skor ada sampai di balkon. Lalu yang kedua, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bahwa hari Minggu yang akan datang ada paroki Kondo yang akan datang mencari dana di paroki kita. Setelah kita katakanlah membayar utang yang cukup besar, lalu rasa bahwa sudah cukup, maka kita membuka hati kita kepada paroki yang sementara membangun, dan itu kita jadwalkan satu paroki karena sudah ada beberapa yang memasukkan permohonan ini. Jadi saya kira kita tetap berpartisipasi, dan nanti hari Minggu yang akan datang mulai malam Minggu sampai pada hari Minggu sore, sumbangan untuk pembangunan pemeliharaan gereja kita itu akan diperuntukkan untuk itu, ambil bagian. Mungkin juga ada cara-cara lain yang akan mereka buat. Pastor Marcel bersama dengan anak-anak dari Kondo Dewata yang sudah ada di Makassar ini akan menjual kopi mungkin dan hasil usaha mereka dari sana. Baik, menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita sudah alami bagaimana beratnya membangun, dan syukur bahwa itu kita boleh lalui dengan baik. Lalu selebihnya Bapak Ibu Saudara terkasih, moga-moga lewat perayaan pada kesempatan ini Roh Kudus yang kita nantikan dan telah menghidupi kita itu akan semakin tumbuh dalam diri kita. Lalu ada pertanyaan, apakah akan ada novena Roh Kudus yang terkoordinir, mengingat bahwa pada bulan ini adalah bulan Rosario bagi kita, sehingga rukun tentu mempunyai jadwal untuk itu. Sehingga kalau diadakan doa novena secara khusus di gereja itu jam berapa kita memulai. Sehingga kami mengambil kebijakan jalan saja seperti biasa. Di doa rukun pun itu bisa diselipkan. Nanti dilihat saja di puji syukur nomor 90. Baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam kelompok, juga pada saat ibadat Rosario di rukun kita masing-masing atau komunitas kelompok kita. Baik itu tetap menjadi perhatian, dan tentu bagi mereka yang misa harian tentu kita upayakan untuk itu. Jadi jadwal misa harian berjalan seperti biasa. Sekali lagi penentunya ada di puji syukur nomor 90 itu secara umum. Mungkin secara khusus ada yang mendapatkannya dari keuskupan atau dari tempat lain, silahkan saja dipakai. Sejauh itu membantu kita untuk sungguh mempersiapkan diri kita untuk perayaan turunnya Roh Kudus yang akan kita rayakan 2 minggu yang akan datang.
Nah, saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari dengan perayaan kenaikan Tuhan kita sungguh persiapkan hati kita untuk turunnya Roh Kudus. Minggu depan itu, hari Minggu ini kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Moga-moga lewat perayaan itu pun kita semakin mengarahkan komunikasi kita kepada Tuhan lewat sesama kita secara baik dan benar, dan belajar dari setiap langkah kehidupan yang tentu kita alami dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan, dan terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kepada seluruh petugas, terima kasih kepada kelompok sound system dan juga kelompok dekorasi yang semakin kreatif. Sebelum mereka buat itu, mereka bertanya apakah boleh menggunakan buah. Saya bilang saya kira bagus kalau itu menjadi kreasi dari kelompok dekorasi kita, maka baiklah itu enak dipandang, lalu perut akan ikut ambil bagian dalam sukacita. Tahu kan begitu ya, jadi tidak hanya dilihat saja. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara terkasih, lebih kurangnya saya minta maaf kalau ada hal yang kurang pas. Mari kita saling meneguhkan, menguatkan, mari kita saling mendoakan dan mengingatkan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Puji syukur 534, puji syukur 534. Arah ke surga cemerlang, terangkat Tuhan yang terbenam kemuliaan. Tawa puji bawahnya berada ke tempat bakal, ke takhta kerajaan. Surga menyambut rajanya, malaikat sulung